Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Apa kabar kalian semua kelas 7, 8, dan 9? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, khusus untuk kelas 9, ayo kalian harus lebih semangat lagi ya nak. Karena Ibu lihat kelas 9 ini agak-agak kurang semangat dalam mengikuti pelajaran jarak jauh. Nah, kalian kan sebentar lagi dalam hitungan bulan sudah mau lulus. Jadi Ibu harap kalian belajar dengan baik, belajar dengan tekun, diikuti semua mapel gurunya. Ya, Nak ya. Untuk mempersingkat waktu, bagi kali ini Ibu akan membahas materi baru di bab berikutnya, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang tahun 1945. Nah, di sini ada pengertian kedaulatan itu sendiri. Nah, kedaulatan berasal dari kata daulat. Daulat dalam bahasa Arab artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Jadi kedaulatan itu artinya itu kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu negara. Jadi kedaulatan itu kekuasaan yang paling tinggi. Nah, di sini ada jenis kedaulatan menurut Jan Bodin. Nah, ada dua jenis kedaulatan. Yang pertama itu adalah dari intern, yaitu kekuasaan tinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kemudian pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Kemudian dari ekstern ya, kedaulatan tertinggi di dalam negara untuk menegakkan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Nah, negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasional. Jadi intern itu lebih ke dalam dan ekstern itu lebih kedaulatannya keluar. Nah, di sini ada sifat-sifat kedaulatan. Nah, ada 4 sifat. Yang pertama itu sifat kedaulatan absolut atau asli. Jadi artinya tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lainnya. Yang kedua itu ada permanen atau tetap. Kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun memegang kedaulatan sudah berganti-ganti. Jadi asal ada negara, kedaulatan itu tetap berlaku. Kemudian yang ketiga itu tidak terbatas. Kedaulatan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Kemudian yang keempat itu tunggal, bulat, atau tidak terbagi-bagi. Nah, kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lainnya. Di sini ada beberapa teori kedaulatan. Yang pertama itu kedaulatan Tuhan. Nah, kedaulatan Tuhan berarti kata dasarnya Tuhan ya. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini dianut oleh raja-raja yang mengakui sebagai keturunan dewa, misalnya raja-raja Mesir ya kan, kaisar Jepang dan kaisar Cina. Nah, pelopor dari kedaulatan Tuhan ini ada Agustinus, Thomas Aquino, dan Frederick Julius. Ada 3 orang ya. Kemudian ada teori kedaulatan raja. Nah, menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Jadi kalau yang tadi itu kan teori ketuhanan. Jadi semuanya berasal dari Tuhan. Nah, kalau raja ini
Jadi penjelmaan seorang Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Nah, ada 3 orang pelopor dari kedaulatan raja. Yang pertama itu ada Niccolo, kedua ada Jean Bodin, yang ketiga ada Hegel. Nah, selanjutnya ada teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Ya. Jadi kalau tadi kan Tuhan, berarti semuanya asal dari Tuhan. Kalau raja, penjelmaan Tuhan itu dari seorang raja. Kemudian kalau rakyat, berarti semuanya dia dari rakyat. Nah, sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak zaman Yunani oleh Solon. Ada 3 orang ya, ada Rousseau, ada Montesquieu, ada John Locke. Ada 3 orang juga. Nah, kemudian ada teori kedaulatan negara. Di sini kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaannya itu ada pada negara itu sendiri. Nah, negara menguasai kekuasaan bersumber dari Tuhan. Berarti negara itu warisannya dari Tuhan. Berdasarkan teori kedaulatan negara, pemerintah adalah pelaksana tunggal kekuasaan. Berarti yang melaksanakan adalah pemerintah itu sendiri. Nah, ada 3 orang pelopornya itu Paul Laban, ada George, ada Hegel. Nah, selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Nah, teori kedaulatan hukum yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi itu terletak pada hukum itu sendiri. Nah, ada 3 pelopor yaitu Immanuel Kant, Krabbe, dan Leon. Ada 3 orang. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 9. Nah, cari bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Jadi, Indonesia itu bentuk dan kedaulatan negaranya itu seperti apa? Kemudian tulis di buku. Nah, untuk bukti kalian mengerjakannya itu nanti kirim ke WA Ibu. Ibu tunggu ya. Oke. Sekian materi Ibu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.